Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah ila Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala baitihi wa dhurriyyatihi sallallahu Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila kisirati sallallahu ila kisadi wa ila hasan bin sallam wa sholihim wa furuhim bismillah lillahi fi jannah wa ila'ana wa shawim wa min fi dunya akhirah. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ta'atun gitu ya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa mawjin yuj'alu. Wa ta'atun utawi ketaatan. Wa ta'atun utawi ketaatan mimman saking wong. Mimman saking wong haraman ing perkara haram. Haraman ing perkara haram yakulu mangan sapa man. Yakulu mangan sapa man mislul bina'i iku umpamane bangunan. Mislul bina'i iku umpamane bangunan. Fauqa maujin ing dalam ndukure ombak. Yuj'alu kang den dadekaken apa maujun. Mitul bina'i iku umpamane bangunan fauqa maujin ing dalam ndukure ombak yuj'alu kang den dadekaken apa maujun. Wa ta'atun suatu ketaatan mimman haraman yakulu. Ya mimman yakulu haraman. Dari seorang yang memakan perkara haram. Di ketaatan tapi dari suatu yang makanannya haram. Mithlul bina'i itu bagaikan atau seperti keadaan seperti bangunan. Fauqa maujin yuj'alu yang dijadikan di atas ombak. Di bangunan ada di atas ombak. Kira-kira jadi apa enggak? Ya enggak jadi. Begitulah seorang yang melakukan ketaatan tapi dari makanan yang haram. Ini makanan yang hanya apa? Disebutkan di antaranya, namanya au yashrab au yalbas aliman bitahrimihi. Baik itu makanan, minuman atau pakaian dan dia itu tahu atas keharamannya. Jadi ketaatan dia sholat tapi pakaiannya hosab, misal sandalnya hosab, sarungnya mencuri, songkoknya mencuri misal. Maka di sini seperti bangunan di atas ombak, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Atau orang zakat, hasilnya dari korupsi. Orang pergi haji dari uang mencuri dan lainnya. Suatu yang haram. Itu seperti bangunan yang di atas suatu ombak.
Ada hadis, man akala luqma min haram lam yaqbalillahu sholatahu arba'ina sanah. Orang yang memakan perkara haram, satu suapan saja, maka Allah tidak menerima sholatnya selama 40 malam. Jadi, satu kali suapan dari perkara haram. Jadi hati-hati. Jadi, biasanya kadang santri itu terlalu buat gampang, ulima ridho. Jangan buat gampang. Jadi itu yang bikin ibadah itu berat. Jadi, selain tidak diterima sholatnya 40 hari, kadang mau sholat itu berat. Jadi kita introspeksi, kenapa kok malas mau ibadah? Kita lihat apa mungkin ada sesuatu yang dimakan itu salah. Jadi dijauhi subhat, apalagi haram. Subhat aja harus dijauhi. Ada hadis lagi, man ishtara thawban bi asyrati darahim fi thamani dirhamun haram lam yaqbalillah sholatahu. Orang yang beli pakaian, beli baju misal, dengan uang 10 dirham, ada 1 dirham yang haram, jadi 9 dirham halal, 1 dirham ini haram. Ini enggak diterima oleh Allah sholatnya. Padahal banyak halalnya. Jadi kita untuk ibadah itu harus benar-benar halal. Baik untuk pakaian, apalagi untuk makanan, minuman itu harus hati-hati. Karena menjadi daging. Kalau dari menjadi daging itu yang bikin berat untuk ibadah. Untuk hafalan sulit, mau menghafal aja sulit. Jangan untuk hafalan, mau menghafal sulit, mau ibadah sulit. Ya karena di antaranya kemasukan barang haram. Ada hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bagus, tidak menerima kecuali sesuatu yang bagus. Jadi salah kalau memang udah mencuri, tapi digunakan untuk sedekah, saya membantu orang fakir. Ya tetap salah. Jadi membantunya betul, tapi ngambilnya dari sesuatu yang salah. Sekarang kalau ada orang hartanya itu banyakan haramnya. Amal haram wa qal halal, sedikit haramnya. Apabila dia itu mengambil harta tadi sesuai dengan kebutuhannya, kadarnya yang dia butuhkan, dan dia tidak tahu harta mana yang milik seorang. Misal dia banyak hartanya ini diantaranya lebih banyak haramnya daripada yang halal. Tapi tidak tahu dia, ini yang haram yang mana, uangnya bisa banyak 1 juta. Yang mana ini yang punyaan orang lain dan mana yang punya sendiri misal. Misal dia itu bekerja yang halal dan bekerja yang haram atau dan lainnya. Dia tidak tahu, maka di sini ketika dia mengambil sesuai dengan kebutuhannya, ini lam yana dzalik qabul amali. Artinya amalnya tetap bisa diterima. Kalau dia memang ngambilnya sesuai kebutuhan dan dia nggak tahu mana yang halal yang lain. Kalau tahu ini ada misal ada harta yang uang ini halal, yang ini haram misal, atau yang mobil ini haram, ini halal, sepeda ini tahu dia. Ketika dia pakai yang haram ya, tidak diterima amalnya. Ini campur, yang haram dan yang halal campur. Tidak tahu dibedakan yang mana. Tapi dia butuh untuk kebutuhannya. Dan tidak tahu yang mana yang dzatiannya haram. Karena campur. Ini masih toleran, artinya tidak mencegah untuk terima amalnya. Sedangkan kalau amwal muluk, ada harta milik kerajaan atau milik pemerintah misal, dan pengikutnya yang sudah bercampur dengan perkara haram. Di pemerintahan misal yang punya jabatan, itu kerajaan, uangnya campur dengan perkara haram. Karena likhtilal halal fi aidihim bil haram. Karena sudah campur antara yang halal dan haram dan tidak diketahui pemiliknya. Wa ma la yurafu maliku wa la masrifu falastahiqu ghairul fuqara. Suatu yang pemiliknya enggak diketahui dan tasarrufnya enggak diketahui. Jadi ada uang pemerintahan atau kerajaan, ini enggak tahu ini punya siapa, ini harusnya ditasarrufkan kemana, enggak tahu. Dan uangnya campur halal dan haram. Di sini tidak berhak untuk mengambil kecuali orang fakir. Jadi kalau dia merasa dia mampu, tidak boleh. Kalau untuk pengikutnya atau anak staf-stafnya ini nggak boleh mengambil kalau dia memang bukan fakir. Kalau kebutuhan fakir, maka boleh
untuk mengambil dari harta tadi. Jadi saya saya ini fakir, maka saya ambil dari sesuai dengan kebutuhan. Maka tidak apa kalau fakir. Kalau yang ghani tidak boleh. Ada semua ini yang dibahas tadi tentang wata'atun mimman haraman yakulu, ketaatan yang makan dari perkara haram itu bagaikan apa? Bangunan dibangun di atas ombak. Ini wa ma qauni amali akil haram ghairu maqbul fa huwa sahih. Jadi sekalipun amalnya enggak diterima, tapi dalam segi sahnya sah. Misal kita pakai baju hosop, sarung mencuri. Terus songkok hosop juga misal. Semuanya satu badan ini dari perkara yang haram. Maka amalnya enggak diterima. Salatnya gimana? Sahnya sah, tapi diterimanya enggak. Artinya apa? Dia udah keluar dari taklif. Udah memenuhi kewajiban. Ini tabaru abihi zimatul amil. Ini tanggungannya dia udah bebas. Kalau enggak diterima ya enggak diterima. Amalnya enggak diterima. Cuma sahnya sah. Lianna nafil qabul la yalzamu minhu adamu shihah. Karena tidak diterima ini tidak menetapkan, tidak mewajibkan amal itu tidak sah. Jadi ada hukum sah, ada hukum diterima. Kalau diterima itu pasti sah. Sebaliknya, tak bisa dibalik. Kalau sah belum tentu diterima. Maka ibadatu akil haram sahihah. Ibadahnya orang yang memakan perkara haram. Kita setiap hari misal, naudzubillah, setiap hari makannya haram terus setiap hari. Tapi kita tetap ibadah terus. Gimana? Ibadahnya tetap sah. Lakin samaratul ibadah minha mafkuda. Tapi buah dari ibadah enggak ada. Jadi diterima enggak? Sah. Fatu asitilkal ibadah nuron fi qalbil amil. Jadi ibadahnya itu sah tapi tidak berpengaruh kepada hatinya. Artinya ibadah itu sebenarnya akan ada cahaya di hatinya. Kalau ibadahnya diterima. Tapi kalau enggak diterima, enggak pengaruh. Salat jalan, maksiat jalan. Apa isinya? STMJ ya. Salat terus maksiat jalan. Jadi salat, waktunya maksiat. Nah ini. Berarti ibadahnya ini tidak diterima. Wala barokah fi rizki. Rizkinya juga tidak ada keberkahan. Wala fi umrihi. Umurnya juga enggak barokah. Baliya ibadatun maslubatul manafi dunia ukhra. Ibadahnya itu tidak ada manfaatnya, baik di dunia atau akhirat. Jadi kalau hukum sah dengan hukum diterima ini harus dibedakan. Jadi kalau orang yang haram, makanan haram tetap ibadah, bukan berarti nanti saya makan perkara haram udah saya enggak ibadah, percuma enggak diterima. Dosanya double. Dosa meninggalkan perkara wajib, dosa mengerjakan perkara haram. Tapi kalau dia makan perkara haram dan dia ibadah, ya sah. Artinya dia enggak ditaklif, enggak disiksa dengan meninggalkan kewajiban, tapi dia disiksa dengan makan perkara haram tadi. Dari 3 nadom ini, dengan nadom sebelumnya, ini bahwasanya nazim menjelaskan amal itu, anal amal layak balu illa biwujudi salasi hisolin. Amal itu tidak diterima kecuali dengan adanya 3 hal. Dari nadom-nadom yang di atas ini. Yang pertama harus ikhlasul amal lillah, biar diterima. Ini amalnya itu harus ikhlaskan Allah. Di sini mengambil dari nadom wasailul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlasu. Yang pertama harus ikhlas. Artinya di sana itu niatnya tidak bercampur dengan sesuatu yang membatalkan niat. Yang kedua harus wal amal ala sunnah. Amalnya itu harus mengikuti sunnah Rasul. Ini dijelaskan di bait wa niyatun wal qaulu tsummal amalu bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Niat, amal dan qaul ini kalau enggak cocok dengan sunnah Rasul ini ditolak. Yang ketiga ini aklu halal. Biar amalnya diterima harus makan perkara haram, halal, menjauhi perkara yang haram. Ini dijelaskan dengan nadom yang barusan wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina'i fauqa maujin yuj'alu. Jadi intinya 3 biar amalnya diterima. 1 ikhlas amalillah, yang kedua amal ala sunnah, mengikuti sunnah. Yang ketiga aklul halal. Fa in faqadat wahida, apabila satu saja di antara 3 syarat enggak dipenuhi, maka lam yartafi'il amal. Maka amalnya ini tidak diterima, tidak diangkat.
Fakta yakinan bil fuadi wajzimi bihadatsil alami ba'dal adami. Fakta moko mesti akan sira. Fakta moko mesti akan sira yakinan kelawan yakin bil fuadi dalam ati. Fakta moko mesti akan sira yakinan kelawan yakin bil fuadi ing dalam ati. Bil fuadi ing dalam ati. Wajzimi lan mantepaken sira. Wajzimi lan mantepaken sira. Bihadatsil alami kelawan anyari alam. Wajzimi lan mantepaken sira bihadatsil alami kelawan anyari alam. Ba'dal adami indam sause ora ana. Ba'dal adami indam sause ora ana. Ahdatsahu la lihtiyajil ilah walau arada tarkahu la mabtada. Ahdatsa mujutaken hu ing alam. Ahdatsa mujutaken hu ing alam. La lihtiyaji ora krana butune ilah. Ora krana butune ilahun. Ahdatsa mujutaken hu ing alam al ilahu sapa pangeran. Al ilahu sapa pangeran. Walau aroda lan lamun ngarepaken sapa ilah. Walau aroda lan lamun ngarepaken sapa ilah tarkahu ing ninggal ahdatsahu. Ing ninggal ahdatsa lama abtadah maka yakin ora agawi sapa Allahu ing ahdatsahu. Maka yaktine ora agawi sapa al-ilah hu ing ahdatsahu. Fakta yakinan bil fuadi wajzimi. Maka yakinkanlah secara kuat bil fuadi di dalam hati. Wajzim dan mantapkanlah, tetapkanlah bihadatsil alam ba'dal adami, bahwa alam ini baru. Artinya baru apa? Ba'dal adam, setelah tidak ada. Jadi bait ini sudah menjelaskan tentang tauhid. Bait sebelumnya itu membahas tentang ziyadatul iman wa nuqsan, tentang iman itu bertambah dan berkurang. Dari bait sebelumnya di 10 pertama muqaddimah, kemudian bahas tentang tasawuf, yakni tentang iman itu bertambah atau berkurang. Sekarang dari fakta ini membahas tentang tauhid ke depan. Nanti baru membahas tentang fikih. Fakta yakinan bil fuadi wajzi bi hadatsil alami ba'dal adami. Jadi harus yakin, mantap dengan hati bahwasanya alam ini baru. Apa alam itu? Ada yang tahu? Alam adalah ma siwallah. Selain Allah ini semuanya alam. Makanya alam ini baru. Artinya baru ada, pernah tidak ada. Dari tidak ada menuju ada. Jadi semua ini, bumi ini pernah nggak ada. Kemudian diwujudkan. Bihadasil alami. Wa ma siwallah. Min jawahir wa a'rad. Semuanya. Jawahir, a'rad, hatal kursi, jannah, nar, surga, neraka. Semua ini baru. Artinya pernah nggak ada, kemudian ada. Yang qadim cuma Allah. Selain Allah, artinya ma siwallah, ini hadis baru. Ahdatsahu la lihtiyajil ilah. Ahdatsahu, Allah mewujudkan alam. La lihtiyajihi, bukan karena Allah butuh. Jadi bukan karena butuhnya Allah kepada alam. Jadi Allah memang mewujudkan alam karena kehendaknya. Walau arada tarkahu lam abtada. Apabila atau seandainya Allah berkehendak untuk meninggalkannya, maka Allah tidak akan menciptakan alam ini. Artinya alam ini ada murni bil ikhtiar, dari keinginan sendiri. Keinginan dari Allah, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jadi karena Allah yang menciptakan. Fahuwa lima yuridu fa'alu wa laysa fil khalqi lahu misalu. Fahuwa maka utawi Allah. Lima maring barang yuridu kang ngarepaken sapa Allah.
Fahuwa mongko utai Allah lima maring barang yuridu kang ngarepaken sapa Allah. Lima maring barang yuridu kang ngarepaken sapa Allah. Hu ing ma fa'alu iku agawe. Walaisa lan ora ono fil khalqi iku ing dalam makhluk. Walaisa lan ora ono fil khalqi iku ing dalam makhluk. Lahu maring Allah misalu apa perkara kang madani. Walaisa lan ora ono fil khalqi ing dalam makhluk. Lahu maring Allah misalu apa perkara kang madani. Fahuwa Allah lima yuridu fa'alu. Artinya fa'alu lima yurid. Allah itu yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Walaysa fil khalqi lahu mithalu. Tidak ada satupun yang menyamai terhadap Allah. Baik sifatnya, af'alnya, pekerjaannya, atau zatnya. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Sifatnya. Misal, kayak sama, basor. Kita kan juga punya basor, kita bisa melihat, Allah bisa melihat. Ya tapi basornya kita dengan basornya Allah beda. Kalau kita melihat ke depan bisa, kita melihat di belakang kita bisa apa enggak? Enggak mungkin bisa. Kita melihat ada batasan. Mungkin 100 meter bisa melihat. Coba kalau 2 kilo, 1 kilo, enggak bisa melihat terlalu jauh. Enggak bisa terlalu dekat. Misal, kita kalau baca kitab kayak gini bisa. Coba kitabnya kita tutup gini, dekatkan dengan mata. Tidak mungkin bisa. Penglihatan kita terbatas. Dan juga penglihatan kita pernah tidak ada. Kalau Allah tidak, qadim. Sama basor, semua sifatnya Allah itu qadim. Artinya apa? Sejak kapan? Ini ada sejaknya. Kalau kita mempunyai sifat basor melihat sejak kapan? Ya, sejak kita misal berumur berapa hari. Ketika berlahir kan masih belum bisa melihat. Ya, ada awalnya. Artinya apa? Allah itu enggak ada satupun yang menyerupai Allah. Qudratuhu likulli maqdurin ju'il wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil. Qudratuhu utawi sifat kudrati Allah. Qudratuhu utawi sifat kudrati Allah. Likulli maqdurin iku kaduwe saben-saben perkara kang den kuwasani. Qudratuhu utawi sifat kudrati Allah likulli maqdurin iku kaduwe saben-saben perkara kang den kuasani ju'il kang den dadekaken apa kudrat ju'il kang den dadekaken apa kudrat wa ilmu utawi sifat ilmune Allah wa ilmu tawi sifat ilmune Allah likulli ma'lumin maring saben-saben perkara kang den weruhi wa ilmu tawi sifat ilmune Allah likulli ma'lumin maring saben-saben perkara kang den weruhi syamil iku sumramba apa ilmuhu syamil iku sumramba apa ilmuhu kudrat sifat kudrat. Kudratnya Allah ini likulli maqdurin. Ini berlaku atas segala sesuatu yang Allah kuasai, yang dikuasai. Sedangkan wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil. Ilmunya Allah likulli ma'lumin syamil. Ilmunya Allah ini mencakup sesuatu yang diketahui. Suatu yang diketahui semuanya Allah tahu, maklum. Artinya apa? Kudratnya Allah yang pertama ini menjelaskan tentang sifat Allah kudrat dan tadi fahuwa lima yuridu ini membahas tentang iradat. Sekarang kudrat dan ilmu. Ini sudah pernah kita pelajari semua ya di kelas 2 Aqaidah Awam wujud qid dan baqa hafal semua ya 20 sifat. Ini hanya berbentuk nadham. Ya, sama saja penjelasannya. Hanya diterangkan singkat-singkat saja. Kudratnya Allah ini pada sesuatu yang
dikuasai. Artinya perkara mungkin. Kudratnya Allah berkaitan atau ta'alluq di tauhidnya itu ada namanya ta'alluq. Ta'alluqnya kudrat ini tentang mungkinat, sesuatu yang mungkin. Ya, kayak Allah menciptakan alam dan lainnya, ini sesuatu yang mungkin. Dunal wajibat wal mustahilat. Tidak berkaitan dengan sesuatu yang wajib dan yang mustahil. Artinya apa? Fala ta'allaqul qudrat bi ijadihima. Maka kudrat ini tidak ada kaitan, tidak ada hubungan dengan mewujudkan sesuatu yang mustahil dan yang wajib. Amal mustahil, kenapa mustahil kudrat tidak bisa mencakup ke mustahil? Di adami qabiliyatil ijad. Karena mustahil itu tidak mungkin, tidak menerima untuk diwujudkan. Jadi katanya Allah itu mampu. Berarti Allah itu bisa punya anak. Misal ada pertanyaan seperti itu. Allah punya anak itu sesuatu yang mustahil. Maka kudratnya Allah ini enggak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil. Tapi hal tersebut tidak mengurangi sifat kudratnya Allah. Allah kudrat. Tapi kalau ditanya, kalau kudrat, kenapa Allah enggak bisa punya anak? Ya karena punya anak itu sesuatu yang mustahil bagi Allah. Bukan tempatnya itu. Kayak misal, laki-laki punya anak mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Seperti itulah di antara gambarannya. Di Allah itu sifatnya yang enggak mungkin punya anak. Enggak punya anak, enggak punya orang tua. Karena kalau punya anak berarti sama kayak kita, kayak makhluk. Sedangkan Allah mempunyai sifat mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Apakah Allah pernah dilahirkan? Enggak pernah. Karena Allah punya sifat apa? Kidam. Kidam itu apa? Artinya la awwalahu. Oh itu enggak ada awalnya. Kalau kayak kita sebagai makhluk ini ada awalnya. Kita lahir tahun 2000, berarti tahun 99 belum ada. Kita wafat misal tahun 2000 berapa. Maka dari enggak ada, kemudian enggak ada lagi. Kalau Allah dari ada, kemudian ada terus. Enggak ada enggak adanya. Mulai kapan? Enggak ada mulainya. Sampai kapan? Enggak ada sampainya. Gimana ya? Enggak gimana. Ya, itulah Allah. Allah itu mukhalafah lil hawadis. Jadi kalau ini yang menyerangkan ke anak kecil agak sulit, jadi harus dikasih pemahaman. Kalau kayak kita sudah dewasa, insya Allah paham semua. Wa ilmuhu likulli ma'lumin syamil. Ilmunya Allah ini mencakup sesuatu yang diketahui, semua yang diketahui baik wajibat, mungkin, muntani itu Allah tahu. Kulian kana ujusian baik secara keseluruhan ataupun secara sebagian ini Allah tahu. Qala ta'ala wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu mengetahui terhadap segala sesuatu. Artinya pengetahuan Allah ini tidak terbatas. Dan sifat ilmunya Allah ini satu. Artinya ilmunya Allah ini bukan banyak. Dengan banyaknya maklumat. Jadi maklumat dengan bertambahnya sesuatu yang diketahui, tambahnya ilmu enggak. Satu ilmu cukup bagi Allah untuk mengetahui segala sesuatu. Kemudian munfaridun bil khalqi wat tadbiri jalla 'anis syabihi wan nadhiri. Munfaridun iku zat kang ijen. Utawi Allah munfaridun iku zat kang ijen. Bil khalqi kelawan agawe makhluk. Bil khalqi kelawan dadi akan makhluk, kelawan dadi akan. Wat tadbiri lan ngatur makhluk. Bil khalqi kelawan agawe kabeh makhluk, wat tadbiri lan ngatur makhluk kabeh. Jalla mauluhur sapa Allah. Jalla mauluhur sapa Allah anis syabihi saking perkara kang nyerupani. Jalla maha agung sapa Allah anis syabihi saking perkara kang nyerupani. Jalla maha luhur sapa Allah anis syabihi saking perkara kang nyerupani wan nadzi lan perkara kang madani. Wan nadhilan perkara kang madani. Munfaridun bil khalqi wat tadbir. Allah itu zat yang munfarid bil khalqi. Allah itu menciptakan alam ini sendiri. Tidak ada yang bantu Allah. Artinya Allah tidak butuh bantuan. Kalau kita jangan buat rumah saja, tidak mungkin sendirian. Pasti ada tukangnya, ada kuli bangunannya, ada arsiteknya, apalagi yang dibutuhkan. Yang banyak. Nggak mungkin buat rumah sendirian. Manusia itu nggak mungkin nggak butuh bantuan orang lain.
Dari lahir aja dia butuh bantuan. Sampai mati tidak mungkin dia jalan ke kuburan sendirian, tidak mungkin. Pasti mandi butuh dimandikan. Dimakamkan butuh orang lain. Wat tadbir, dan juga Allah itu sendiri dalam tadbir mengatur makhluknya, mengatur ciptaannya. Tidak butuh bantuan. Jalla anisyabihi wan nadhir. Allah ini maha suci. Anisyabih dari suatu yang menyerupai. Wan nadhir dan yang menyamai. Jadi tidak mungkin ada yang menyerupai Allah dan yang menyamai. Artinya apa? Syabih ini menyamai dalam zatnya Allah. Jadi kalau ada pikiran yang terlintas dalam benak kita, Allah itu mungkin seperti raja. Allah enggak seperti itu. Allah itu mungkin seperti ini, besar. Jadi apa yang ada di hati kita, di pikiran kita, pasti Allah enggak seperti itu. Jadi zatnya Allah beda dengan yang diciptakan. Namanya pencipta pasti beda dengan yang diciptakan, ya kan? Enggak mungkin sama. Kayak misal orang buat mobil listrik. Maka mobil ini kan ciptaan makhluknya. Yang menciptakan seorang, maka tidak mungkin mobil ini sama dengan penciptanya, ya kan? Gampangnya kayak gitu saja. Atau orang bikin robot misal, mirip manusia, semirip apapun tidak sama dengan penciptanya, ya kan? Apalagi Allah yang menciptakan semua alam. Maka Allah, apa Allah seperti bumi? Tidak, Allah seperti bintang. Semuanya yang ada di pikiran kita. Kenapa? Karena pikiran kita ini adalah makhluk. Maka Allah beda dengan pikiran kita. Tidak ada yang bisa memikirkan seperti apa Allah itu. Makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Ada mikir itu dalam ciptaan. Oh, gimana Allah menciptakan langit tanpa tiang. Masya Allah, subhanallah. Gimana Allah menciptakan langit ini bisa susun jadi 7, bumi ini bundar kok nggak bisa apa? Kok nggak pusing ya muter-muter tiap hari. Itu pikir. Jangan mikir gimana Allah tangannya Allah ya, gimana wajahnya Allah, itu tidak boleh. Karena tidak mungkin nyampe, akal kita tidak mungkin nyampe. Karena akal kita adalah makhluk, ciptaannya Allah. Wan nadhiri, dan yang menyamainya, itu nyama fi sifati. Jadi sifatnya Allah yang 20 wujud, qidam, baqo, itu semuanya beda dengan kita. Dalam segi wujudnya kita Allah beda. Qidam kita tidak punya, baqo kita tidak punya, mukhalafah li hadisi kita tidak punya. Sama terus sampai misal sama basor kalam sekalipun kita punya, tapi samanya kita, basornya kita, kalamnya kita semuanya enggak sama dengan Allah. Hayun munfaridun bil khalqi wat tadbir. Artinya munfaridun bi ikhtira'il a'yan wal athar wal jawahir wal awrad la yakhruju hadits an yakun makhluqun lahu. Apa yang diciptakan Allah, benda, asar dan semuanya ini adalah makhluknya Allah. Maka fa'af'al ibad al-ikhtiyariyah waqi'atun bi qudratillah. Maka pekerjaan hamba seperti kita bergerakkan tangan ini adalah dari Allah. Allah yang beri kita kekuatan. Bi qudratillah wahdaha, murni karena Allah. Terbukti kalau orang dikasih lumpuh, dia ikhtiar pengennya bergerakkan tangan. Tapi karena Allah enggak berkehendak, enggak dikasih kudrat, enggak bisa. Itu menunjukkan bahasanya kita bergerak sekalipun kita mampu. Saya bisa bergerak sekalipun tanpa kudrat Allah. Enggak, semua itu dari kudrat Allah. Allah yang memampukan kita untuk menggerakkan tangan ke atas, ke bawah. Walaysa liqudratihim ta'tsir fiha, dan kudratnya makhluk ini sama sekali enggak ada taksir, enggak ada pengaruh. Jadi saya bisa mengangkat ini bukan pengaruh kita, tapi pengaruhnya Allah. Ajra tahu bi ayu jada fil abdi qudrah wa ikhtiyar. Allah yang memberi dia kemampuan untuk menggerakkan. Dan Allah yang memberi dia untuk ikhtiar. Allah yang memberi dia untuk iradat supaya dia mau menggerakkan. Kalau enggak diberi oleh Allah, ya enggak bisa. Makanya ini ada adat, kebiasaannya kalau kita pengen berdiri, ya harus berdiri. Kebiasaan kita kalau pengen menggerakkan, ya harus digerakkan. Tapi di luar kebiasaan ya ada. Berarti kita pengen menggerakkan kaki, tapi kakinya lumpuh, enggak bisa. Padahal dia udah ada ikhtiar. Itu karena, dan ada orang bisa bergerak, tapi dia enggak mau bergerak, malas misal. Pengennya nyuruh-nyuruh orang, ambilkan itu. Padahal dia mampu. Enggak dikasih iradat sama Allah. Memang sama Allah enggak dikasih sifat iradat. Dia enggak pengen, enggak dikasih keinginan. Nah, kita mampu untuk satu hal, tapi enggak dimampukan oleh Allah. Makanya itu semuanya adalah dari Allah.
Hayyun muridun qadirun alamu lahul baqa wa sam'u wal kalamu. Hayyun utawi Allah hayyun iku zat kang urip. Hayyun iku zat kang urip, muridu tur kang ngersakaken. Muridun tur kang ngersakaken, qadirun tur kang kuwasa. Qadirun tur kang kuwasa. Alamu tur kang ngudaneni. Alamu tur kang ngaweruhi ngudaneni. Lahu iku tab kadhe Allah al-baqa'u utawi sifat baqa kekal. Wasam'u lan sifat sama midanget atau mendengar. Wal kalamu lan sifat kalam ngendika. Kalamuhu kawasfil qadimi, kalamu utawi sifat kalami Allah. Kalamu utawi sifat kalami Allah iku kawasfihi kaya sifat Allah. Kawasfihi iku kaya sifat Allah al-qadimi kang kuno. Kalamu utawi sifat kalami Allah iku kawasfihi kaya sifat Allah al-qadimi kang kuno. Lam yuhdits iku orang nganyaraken apa kalamuhu. Orang nganyaraken apa kalamu al-masmu'a ing perkara kang den kerungu. Al-masmu'a ing perkara kang den kerungu. Lil kalimi maring Nabi Musa kang den dawuhi. Lil kalimi maring Nabi Musa kang den dawuhi. Hayyun qadirun. Allah ini mempunyai sifat hayyun. Hayyun ini hidup. Sifatun azaliyah taktadi sihatal ilmi mausufiha. Ini sifat hayyun, hayat, hidup ini sifat yang membenarkan Allah mempunyai sifat-sifat yang lain. Jadi kalau orang misalnya kita ibaratkan ke makhluk orang, kalau enggak punya sifat hayat, maka dia enggak disebut dengan sifat yang lain. Artinya dia sifat apa? Sama, hilang, enggak ada punya sifat. Kalau dia enggak hidup, orang mati sama enggak ada, basor. Bisa melihat, kalau mati enggak, kalam dan lainnya. Qudrat iradat enggak ada semua. Jadi sifat hayat ini pokok. Di apa? Pokok dari sifat-sifat yang lain. Sifat yang membenarkan bahasanya Allah bersifat yang lainnya. Sifat wajib Allah yang lain. Muridun. Hayyun murid. Murid itu adalah berkehendak. Ini sifatun azaliyah tukhassisu ahad tarafai syai' minal fi'li wa tarki bil wuku. Sifat yang menentukan salah satu dua hal, yakni mengerjakan dan meninggalkan itu akan terjadi. Jadi kita misal mau menggerakkan iradat. Dengan menggerakkan ini berarti kita iradatnya ingin fi'lu. Kita pengen diam. Nah, maka dengan diam ini iradat kita tarkul fi'li. Jadi iradat itu adalah sifat yang menentukan mengerjakan atau meninggalkannya. Hayyun, muridun, qadirun. Qadir itu apa? Mampu. Alamu yang mengetahui. Lahu bagi Allah al-baqa mempunyai sifat baqa. Apa artinya baqa? Kekal berarti adamul akhiriyah, enggak ada akhirnya. Kalau kidam adamul awaliyah, baqa adamul akhiriyah. Lawannya baqa apa? Ada mudus fana. Kalau ada manusia itu fana. Kalau apa? Allah baqa. Wasam'u wal kalam. Allah punya sifat sama dan sifat kalam. Sama di Allah itu bisa mendengar, wa kalam dan Allah bisa kalam, bisa bicara. Di sini walam yadkur maha sifatul basor. Iktifaan bi sifatil sama litalazumihima fi dzikri ghaliban. Jadi di sini disebutkan sama saja. Allah di Nadim yang pengarang musonef yang Nadim ini enggak menyebutkan sifat basor karena sudah dianggap cukup dengan menyebutkan sifat sama. Kalamuhu kawasfil qadimi. Kalamnya Allah kawasfihi itu seperti sifatnya Allah al-qadim. Artinya kalamnya Allah itu qadim. Sama seperti sifat-sifat Allah yang lain. Lam yuhditsil masmu'al kalimi. Lam yuhdits artinya tidak baru, tidak menimbulkan suara masmu yang didengar. Lil kalim pada Nabi Musa yang diajak bicara. Jadi Nabi Musa diajak bicara itu tidak berupa suara dan tidak berbentuk huruf. Seperti apa? Ya tidak bisa digambarkan. Apa ada? Ada. Suatu yang enggak bersuara dan tidak berhuruf itu ada.
Salah satu contoh misal kayak apa? Rambu-rambu, lampu merah. Itu ada suaranya? Enggak ada. Ada hurufnya. Ada tulisan berhenti, enggak kan? Tapi dengan adanya lampu merah orang otomatis berhenti sendiri ya kan? Itu di antara contoh tidak bersuara dan tidak berhuruf. Apa kalam Allah seperti lampu merah? Ya enggak. Itu hanya perumpamaan yang menunjukkan bahwasanya adanya. Tapi bukan berarti seperti lampu merah, enggak. Jadi kalamnya Allah itu tidak bersuara dan tidak berhuruf. Yuktabu fil lauhi wa bil lisani wallahu alam shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum. Subhanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.